Dongeng merupakan sebuah cerita fantasi atau khayalan yang tidak benar-benar terjadi. Tujuan pembelajaran, siswa mampu menguraikan pesan yang terkandung dalam dongeng dalam bentuk lisan dan mempraktekkannya. Penilaian dongeng kali ini meliputi ekspresi, intonasi, kejelasan suara, dan kejelasan cerita. Kelut. Prabu Brawijaya memiliki seorang putri yang bernama Diah Pusparini. Sang Prabu ingin menikahkan sang putri dengan lelaki yang tepat, yang tampan dan kuat. Maka diajarkan sayembara, barang siapa laki-laki yang dapat merentangkan busur Kiai Garuda Yaksa dan mengangkat gong Kiai Sekar Delima, itu yang menjadi suami putriku. Tetapi tidak ada satu orang pun yang berhasil memenangkan sayembara itu. Datanglah Lembu Suro yang berkeinginan memenangkan sayembara itu. Lembu Suro berhasil merentangkan busur Kiai Garuda Yaksa dan berhasil mengangkat gong Kiai Sekar Delima. Tapi sang putri bersedih hati karena tidak ingin bersuami orang kepala lembu. Lalu diajukan satu syarat lagi bagi Lembu Suro, yaitu harus membuat sumur di puncak Gunung Kelut dengan satu malam. Dibuatnya sumur oleh Lembu Suro. Tetapi sang Prabu dan putri kecewa karena melihat keberhasilan Lembu Suro. Lalu sang Prabu menyuruh pengawal untuk menimbun sumur dengan batu dan tanah meskipun Lembu Suro masih di dalam sumur. Matilah Lembu Suro. Dan setiap kali Gunung Kelut erupsi, warga menganggap itu amukan Lembu Suro sebagai balas dendam atas apa yang dilakukan Prabu Brawijaya dan putrinya. Itulah kisah legenda Gunung Kelut. Terima kasih. Tentang burung bangau yang angkuh. Angkuh artinya sombong. Dikisahkan burung bangau sedang berjalan di tepi sungai. Dia sedang lapar. Dia ingin makan untuk sarapan paginya, dan dia melihat ikan-ikan kecil di sungai itu, dan dia mulai berbicara, ikan itu masih terlalu kecil untukku, sangat tidak pantas untukku. Lalu beberapa menit kemudian ikan yang lebih besar datang, dan masih saja dia bilang, ikan itu masih terlalu kecil, aku pernah makan ikan yang lebih besar. Dan sore hari pun tiba, tidak ada ikan sama sekali, dan dia terpaksa memakan siput-siput kecil di tepi sungai itu. Jadi teman-teman, pesan moralnya adalah jangan sombong dan kita harus bersyukur kepada Tuhan yang memberikan, baik itu berkat kecil maupun berkat besar. Dadah! Suatu hari ada sekelompok pelaut lagi mau melaut. Salah satu pelaut membawa seekor monyet. Monyet itu bernama Monkey, dan pelaut yang lain-lain menyukai Monkey karena Monkey punya tingkah yang sangat lucu. Monkey suka menghibur para pelaut. Tiba-tiba ada badai yang sangat besar sehingga Monkey dan pelaut jatuh ke dalam laut. Monkey merasa akan tenggelam karena Monkey tidak bisa berenang. Tiba-tiba seekor lumba-lumba menyelamatkan Monkey. Lumba-lumba berenang membawa Monkey. Kemudian Monkey bertanya kepada lumba-lumba, siapa namamu? Lumba-lumba balas, namaku Dolphin. Tidak lama kemudian Monkey melihat sebuah pulau dan kemudian mengajak Dolphin ke pulau itu. Setelah sampai di pulau, Dolphin bertanya kepada Monkey, kamu tahu pulau ini? Monkey menjawab, tentu saja aku tahu.
Aku pangeran di pulau seberang. Dolphin tidak percaya Monkey karena di pulau ini tidak ada penghuninya. Kemudian Dolphin berkata dengan Monkey, jika kamu pangeran di pulau seberang, kamu bisa menjadi raja di pulau ini. Monkey berpikir, wah, menjadi raja. Monkey bertanya kepada Dolphin, bagaimana menjadi raja di pulau ini? Dolphin menjawab, tentu saja kamu bisa jadi raja di pulau sini, karena kamu satu-satunya penghuni di pulau ini. Sambil berenang meninggalkan Siput dan si kancil. Suatu hari, si kancil di sungai dan sangat haus. Terus dia minum, terus ini ada siput. Aku di bawah nih loh. Si kancil bilang, oh kamu, ya siput kamu ya. Kamu itu kecil ya, kamu bodoh. Iya, kamu larinya pelan. Kamu bodoh banget loh. Yaudah, kalau kamu kayak gitu berarti mau lomba lari. Ya, yaudah ya. Kalau aku siput menang, kamu harus minta maaf ya. Siput panggil teman-temannya, terus bilang kayak gini, teman-teman, minta tolong deh loh. Ada si kancil, tapi itu aku mau lomba lari. Terus mereka bilang, loh kenapa kok bisa lomba lari? Terus siput bilang kayak gini, soalnya dia itu bilang, aku bodoh juga, aku kecil juga, aku larinya pelan. Oh itu, ya. Terus ya lewat sungai, Kancil masih bilang kayak gini, kamu masih pelan banget toh. Terus satu Kancil dan Pak Tani. Pada suatu hari, ada seekor kancil yang sedang berjalan keluar hutan. Kemudian kancil menemukan kebunan mentimun milik Pak Tani. Kata kancil, wah, mentimunnya segar, kayaknya enak kalau dimakan. Dan menghilangkan rasa hausku, bergegaslah si kancil mendekat kebun mentimun itu sambil mengamati di sekeliling kebun itu aman kayaknya, kata sang kancil. Tak lama, kancil memilih untuk memakan timun Pak Tani. Duh, yang ini kok kurang enak ya. Coba yang satu lagi, kelihatan besar dan kayaknya enak dimakan. Tanpa sadar, kancil terus-menerus makan mentimun Pak Tani. Sore hari, Pak Tani datang ke kebun untuk melihat dan merawat kebun timun miliknya. Sampai kebun Pak Tani sangat terkejut dan marah melihat mentimunnya berserakan bekas gigitan hewan dan banyak mentimun yang hilang. Kemudian Pak Tani pun mencari akal untuk menangkap si pencuri mentimunnya tersebut. Sambil istirahat, dia berpikir bagaimana mencari akal untuk menangkap si pencuri tersebut. Setelah berapa lama berpikir, ide untuk menangkap dengan jebakan membuat orang-orangan sawah dengan menggunakan lem itu boneka orang-orangan tersebut. Mudah-mudahan berhasil, besok saya tangkap kamu pencuri mentimunku, ujar Pak Tani sambil kesal sendiri. Untuk hari berikutnya, kancil pergi ke kebun Pak Tani untuk minta maaf. Dia mendekat menyentuh orang-orangan sawah. Tubuh kancil dan tertempel. Kemudian datanglah Pak Tani dan mengangkat dan memburung si kancil sampai panen mentimun selesai. Nangis. Alkisah hiduplah seorang ibu dan anaknya di bukit Sangnun jauh dari desa. Si ibu bernama Ibu Enggak.
yang bekerja menanam sayur untuk dijual di pasar. Nak, tolong ambilkan ibu minum. Sang anak yang cantik hanya bisa bersolek dan tidak mau membantu ibunya. Nak, ibu, kau bisa ambil sendiri. Aku baru sibuk. Iya sudah, ibu ambil sendiri. Ibu, cepat ke sini. Sisirku patah. Aku ini membeli sisir baru dan perhiasan. Ya mana uangnya, aku tak beli sendiri. Sang anak punya malu mempunyai ibu tidak secantik dirinya. Apakah itu ibumu, anak? Aku punya ibu seperti itu. Dalam perjalanan pulang, saat anak juga tidak mau berjalan bersama sang ibu. Saat melewati permukaan desa, "Hai Nona, kamu cantik sekali. Siapa itu anakku? Apakah itu ibumu?" Aku tidak punya ibu seperti itu. Ibuku jauh lebih cantik. Sambil menangis, yang ibu berlutut dan berdoa. Setelah itu, langit berubah menjadi gelap. Tiba-tiba kaki sang anak menjadi kaku. Ibu, kenapa kakiku tak bisa digerakkan? Tak lama di kaki sang anak membantu perlahan. Ibu, maafkan aku. Dan sang ibu meluk batu itu. Jangan menyakiti hati orang tua karena ibu yang telah melahirkan dan membesarkan. Di kerajaan Jawa Barat hiduplah seorang putri yang cantik jelita bernama Dayang Sumbi. Kecantikan itu membuat para pangeran dan raja pun bertengkar. Dayang Sumbi pun memutuskan untuk tinggal di pondok yang di tengah hutan. Suatu hari, Dayang Sumbi pun menenun di pondoknya yang di tengah hutan. Tiba-tiba benangnya pun jatuh. Dayang Sumbi berkata, "Jika ada yang mengambil benangku, akan kujadikan suami." Tiba-tiba ada anjing yang bernama Tumang. Anjing itu mengasih benangnya kembali kepada Dayang Sumbi. Tiba-tiba Tumang pun berubah menjadi manusia. Tumang adalah jemaat dewa. Tumang hanya bisa menjadi manusia saat bulan purnama. Dayang Sumbi pun dan Tumang menikah dan mereka pun mempunyai seorang anak yang bernama Sangkuriang. Suatu hari, Tumang dan Sangkuriang pun pergi berburu di hutan. Sangkuriang pun memerintahkan Tumang untuk mengejar babi rusa itu, tetapi Tumang tidak mau karena babi rusa itu adalah dewa seperti dirinya Tumang. Sangkuriang pun marah. Sangkuriang pun menembak Tumang dengan busurnya. Sangkuriang pun membawa daging Tumang pulang ke rumah. Sangkuriang menyerahkan daging Tumang kepada ibunya. Ibunya pun pukul dahinya Sangkuriang. Ibunya pun keluar rumah dan berlari. Lalu ibunya menempat gua yang besar. Dan Dayang Sumbi pun bertapa di situ. Dewa menganugerahi kecantikannya dan awet muda. Lalu Sangkuriang menemukan petapa sakti dan Sangkuriang tinggal bersamanya. Sangkuriang pun jatuh cinta kepada Dayang Sumbi. Sangkuriang melamar Dayang Sumbi untuk menikah. Dayang Sumbi pun tahu bahwa Sangkuriang adalah anaknya, tetapi Sangkuriang tidak percaya bahwa ia adalah anaknya. Sangkuriang harus membuat perahu yang besar dengan waktu 1 malam. Sangkuriang pun mampu memanggil jin untuk membantunya. Dayang Sumbi pun cepat berdoa kepada dewa untuk menggagali rencana menikah dengan anaknya. Dewa pun mengabulkan permintaannya. Dewa membuat waktu malam menjadi pagi. Jin-jin yang membantu Sangkuriang pun menghilang. Sangkuriang pun marah dan menendang kapalnya sampai terkelungkup. Kapal itu ditutupi oleh tanah dan menjadi sebuah gunung yang bernama Tangkuban Perahu. Demikian dari cerita Sangkuriang. Terima kasih. Suatu hari ada anak pengembala domba bernama Yusuf. Yusuf anak yang nakal. Lalu Yusuf berteriak, "Serigala, serigala, ada serigala." Lalu orang di desa begitu Yusuf. Pas ke situ tidak ada serigala. Lalu orang yang di desa marah. Habis itu keesokan harinya pas lagi pengembalan domba, tiba-tiba ada serigala.
Lalu Yusuf berlari bilang, tolong, ada saya, tolong. Lalu orang pihak Akhirnya Putri Kemarang melarikan diri ke laut. Tiba-tiba langit menjadi gelap dan turun hujan lebat. Rakyat sangat senang, namun raja bersedih karena putrinya. Itu menyahut raja begitu diberitahu kalau putrinya masih hidup dan mendapat satu bahagia. Pelajaran dari sifat ini adalah kalau berbuat baik banyak orang nanti akan dilindungi sama Tuhan yang Maha Kuasa.